Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dewan Juri, rekan pembicara, serta seluruh audiens yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Rayu Dianiswira Aulia Maharin Azhara sebagai pembicara pertama dari tim Kontra. Bersama saya ada Lanza Zaskia sebagai pembicara kedua dan Anissa Husna Kamila sebagai pembicara ketiga. Kami dari MTSN 4 Kediri. Pada kesempatan ini, kami dari tim Kontra akan menyampaikan mengapa kami menolak mosi yang menyatakan bahwa media pembelajaran daring lebih efektif dibandingkan media pembelajaran lainnya. Di sini saya akan menyampaikan definisi kata kunci dalam mosi ini, latar belakang permasalahan, serta argumen yang mendukung posisi tim kami dalam perdebatan ini. Sebelum masuk ke dalam argumen, saya akan menjelaskan definisi beberapa kata kunci dalam mosi ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Media pembelajaran adalah sarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menyalurkan pesan atau informasi. Daring adalah singkatan dari dalam jaringan yang berarti terhubung melalui internet dan dilakukan secara virtual. Sedangkan efektif berarti membawa hasil, berhasil, atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dari definisi ini, kita dapat melihat bahwa media pembelajaran daring adalah metode pembelajaran yang menggunakan internet sebagai alat utama untuk mencapai tujuan belajar. Namun, apakah benar metode ini lebih efektif dibandingkan media pembelajaran lainnya? Kami percaya bahwa tidak. Justru media pembelajaran daring memiliki banyak keterbatasan yang menghambat efektivitas belajar, dan inilah yang akan kami buktikan. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pandemi, sistem pembelajaran daring semakin berkembang dan banyak digunakan. Namun, meskipun metode ini menawarkan berbagai kemudahan, banyak masalah yang muncul. Ketimpangan akses, kurangnya interaksi langsung, dan minimnya pengawasan membuat pembelajaran daring tidak bisa dikatakan lebih efektif dibandingkan metode lain seperti pembelajaran tatap muka atau blended learning. Salah satu alasan utama mengapa pembelajaran daring tidak lebih efektif adalah karena minimnya interaksi langsung antara guru dan siswa. Dalam pembelajaran tatap muka, guru dapat langsung berinteraksi, menjelaskan materi secara detail, serta melihat ekspresi siswa untuk mengetahui apakah mereka memahami materi atau tidak. Namun dalam pembelajaran daring, interaksi hanya terjadi melalui layar, yang membuat komunikasi menjadi terbatas. Banyak siswa yang kesulitan memahami materi karena tidak bisa berdiskusi langsung atau mendapatkan penjelasan secara mendalam. Selain itu, pembelajaran daring juga memiliki kendala besar dalam hal aksesibilitas. Tidak semua siswa memiliki fasilitas yang memadai untuk mengikuti pembelajaran daring. Masalah seperti koneksi internet yang tidak stabil, keterbatasan perangkat elektronik, serta kondisi lingkungan belajar di rumah yang tidak kondusif menjadi hambatan besar. Banyak siswa yang akhirnya tertinggal dalam memahami materi karena mereka tidak memiliki akses yang sama terhadap pembelajaran daring. Ini membuktikan bahwa metode ini tidak bisa dikatakan lebih efektif dibandingkan metode lainnya. Tidak hanya itu, pembelajaran daring juga membuat siswa lebih sulit untuk disiplin dan fokus dalam belajar. Dalam kelas tatap muka, guru dapat langsung mengawasi dan memastikan siswa tetap memperhatikan materi yang diajarkan. Namun dalam pembelajaran daring, siswa lebih rentan terdistraksi oleh hal lain, seperti bermain gadget, menonton video yang tidak berhubungan dengan pelajaran, atau bahkan tertidur saat kelas berlangsung. Tanpa pengawasan yang ketat, pembelajaran daring seringkali menjadi kurang efektif karena siswa tidak sepenuhnya terlibat dalam proses belajar. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, kami menolak mosi ini dan meyakini bahwa pembelajaran daring tidak lebih efektif dibandingkan metode pembelajaran lainnya. Selanjutnya, rekan saya akan menyampaikan argumen tambahan yang memperkuat posisi kami dalam debat ini. Sekian, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra akan menyampaikan argumen inti yang menolak mosi. Dewan ini percaya bahwa media pembelajaran online lebih efektif daripada media pembelajaran lainnya. Saya akan memaparkan data dan fakta yang menunjukkan bahwa media pembelajaran tatap muka atau blended learning masih lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Tantangan integrasi dan pemahaman mendalam. Media pembelajaran online pada dasarnya menghilangkan interaksi tatap muka yang penting dalam proses pembelajaran. Interaksi langsung antara guru dan siswa serta interaksi antar siswa merupakan fondasi penting dalam membangun pemahaman yang mendalam, serta membantu siswa membangun keterampilan komunikasi, kerjasama, dan rasa empati. Diskusi kelas, kerja kelompok, dan umpan balik langsung dari guru sulit untuk digantikan sepenuhnya oleh platform online. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpahaman konsep dan kesulitan membangun komunikasi yang mendalam.
minimnya praktik langsung, dan pengembangan keterampilan sosial. Pembelajaran tatap muka atau blended learning seringkali melibatkan praktik langsung, demonstrasi, dan simulasi yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis. Dalam konteks online, kesempatan ini menjadi terbatas. Selain itu, interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan belajar tatap muka seperti kerja kelompok dan interaksi dengan teman sebaya berkontribusi pada pengembangan keterampilan dan emosional siswa. Minimnya interaksi sosial dalam pembelajaran online dapat menghambat perkembangan keterampilan ini. Siswa berkomunikasi lebih banyak melalui layar komputer, sehingga interaksi menjadi kurang personal dan mendalam. Akibatnya, siswa mungkin merasa terisolasi dan kurang termotivasi untuk belajar. Distraksi dan kesulitan konsentrasi. Lingkungan belajar online seringkali dipenuhi dengan distraksi, baik dari media sosial, game online, maupun godaan lainnya. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi siswa dan menurunkan efektivitas pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang belajar online cenderung lebih mudah teralihkan perhatiannya dibandingkan siswa yang belajar dalam lingkungan kelas tradisional. Hal ini menyebabkan siswa menjadi kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab dalam pembelajaran. Keterbatasan akses dan infrastruktur. Keterbatasan akses dan infrastruktur dalam pembelajaran online bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi landasan hukum pendidikan di Indonesia secara tegas mengatur hak dan kewajiban negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan cara demokratis dan berkeadilan serta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai kultural dan moral bangsa. Keterbatasan akses terhadap internet dan teknologi dalam pembelajaran online jelas tidak memenuhi prinsip keadilan dan pemerataan kesempatan pendidikan. Pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakatnya. Bagaimana mungkin siswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya jika mereka tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar dan fasilitas pendidikan? Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2023 baru mencapai 77,02%. Artinya, masih ada sekitar 23% penduduk di Indonesia yang belum terhubung ke internet. Data ini jelas menunjukkan bahwa tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pembelajaran online. Beban tugas dan tekanan pada siswa. Data dari Bank Data KPAI juga menunjukkan bahwa 77,8% responden mengalami kesulitan karena tugas yang menumpuk dengan waktu pekerjaan yang sempit. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran online alih-alih meringankan beban siswa, justru dapat meningkatkan tekanan dan stres. Waktu pengerjaan tugas yang sempit juga menyebabkan siswa kurang istirahat dan kelelahan. Berdasarkan data dan fakta yang telah saya paparkan, jelaslah bahwa media pembelajaran online tidak seefektif media pembelajaran tatap muka atau blended learning. Pembelajaran online memiliki banyak kelemahan, terutama jika kita mempertimbangkan kondisi dan realitas di Indonesia. Kita tidak bisa memaksa belajar online sebagai satu-satunya solusi pendidikan di Indonesia. Kita perlu mencari solusi yang lebih inklusif dan merata, yang dapat memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Meskipun teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti interaksi sosial, aksesibilitas, dan kesejahteraan siswa. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra menegaskan bahwa media pembelajaran online tidak dapat sepenuhnya menggantikan media pembelajaran tatap muka atau blended learning. Kita membutuhkan kombinasi antara media pembelajaran online dan offline untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih adil bagi seluruh anak Indonesia. Sekian dan terima kasih. Berdasarkan argumen yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra dengan tegas menolak mosi bahwa media pembelajaran daring lebih efektif dibandingkan media pembelajaran lainnya. Justru, dari berbagai aspek yang telah kami bahas,
Jelas bahwa metode ini memiliki banyak keterbatasan yang menghambat efektivitas pembelajaran, terutama dalam konteks pendidikan di Indonesia. Pertama, pembelajaran daring secara signifikan mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa serta antar siswa itu sendiri. Padahal, interaksi ini sangat penting dalam membangun pemahaman yang mendalam, mengasah keterampilan komunikasi, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dalam proses belajar. Tanpa diskusi kelas, kerja kelompok, dan umpan balik langsung dari guru, pemahaman materi menjadi lebih dangkal, sehingga efektivitas belajar pun berkurang. Kedua, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pembelajaran daring. Ketimbangan infrastruktur seperti koneksi internet tidak stabil dan keterbatasan perangkat elektronik menjadi penghambat utama dalam implementasi metode ini. Fakta menunjukkan bahwa banyak siswa di daerah terpencil tidak dapat mengakses pembelajaran daring secara optimal, sehingga metode ini justru menciptakan ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Ketiga, pembelajaran daring juga menghadirkan tantangan besar dalam hal disiplin dan konsentrasi. Tanpa pengawasan langsung dari guru, siswa lebih rentan terdistraksi oleh media sosial, game online, atau lingkungan rumah yang kurang mendukung. Akibatnya, tingkat fokus dalam belajar menurun, dan materi yang disampaikan sulit dipahami secara maksimal. Keempat, metode ini tidak mampu sepenuhnya menggantikan pengalaman belajar berbasis praktik. Banyak mata pelajaran yang membutuhkan demonstrasi langsung, eksperimen laboratorium, atau latihan fisik yang sulit dilakukan secara daring. Selain itu, minimnya interaksi sosial dalam pembelajaran daring juga berdampak negatif pada perkembangan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama tim, kepemimpinan, dan empati. Kelima, sistem belajar daring seringkali justru meningkatkan tekanan akademik bagi siswa. Beban tugas yang menumpuk dengan tenggat waktu yang ketat dapat menyebabkan stres, kelelahan mental, bahkan menurunnya motivasi belajar. Seharusnya sistem pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tapi juga memperhatikan kesejahteraan psikologi siswa agar mereka bisa berkembang secara optimal. Daripada hanya bergantung pada media pembelajaran daring, solusi yang lebih efektif adalah menerapkan pendekatan blended learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran daring dan tatap muka. Dengan metode ini, siswa tetap dapat merasakan fleksibilitas teknologi digital, namun tidak kehilangan aspek interaksi langsung yang penting dalam pembelajaran. Selain itu, pemerintah dan institusi pendidikan harus memastikan akses pendidikan yang merata dengan meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, menyediakan perangkat pendukung bagi siswa kurang mampu, serta mengembangkan metode pengajaran yang lebih interaktif dan efektif. Dengan mempertimbangkan semua aspek yang telah kami jelaskan, kami dari tim kontra dengan tegas menyatakan bahwa media pembelajaran daring tidak lebih efektif dibandingkan media pembelajaran konvensional atau kombinasi antara daring dan tatap muka. Metode daring hanya dapat menjadi pelengkap, bukan substitusi utama dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dirancang agar lebih inklusif dan merata, sehingga setiap siswa tanpa terkecuali memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan yang telah kami paparkan, kami dengan tegas menolak mosi ini. Pendidikan tidak boleh bergantung sepenuhnya pada media daring, melainkan harus mengakomodasi kebutuhan siswa dengan pendekatan yang lebih fleksibel, adil, dan efektif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan.